Halo, bertemu kembali dengan saya, Om Bobi Bukit Cion. Seperti biasa, saya sapa dulu saudara-saudara pendengar dimanapun kalian berada, khususnya masyarakat Provinsi NTT. Salam buat teman-teman agama Kristen, salve buat teman-teman agama Katolik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman agama Muslim, Om Swastiastu buat teman-teman agama Hindu, Namo Buddhaya buat teman-teman agama Buddha, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, salam Flobamora Provinsi NTT. Oke, kemarin saya live, saya mengkritik keras apa yang disampaikan oleh anggota DPR Pak siapa ya, Pak Bakri kah, Pak siapakah yang dari Jambi, anggota legislatif di DPR RI dari Jambi. Kemarin saya mengatakan bahwa suruh beliau jalan-jalan sedikit, biar tahu pariwisata NTT ini bukan cuma Pulau Komodo saja. Saya sudah baca salah satu artikel di detik.com, beliau sudah minta maaf katanya. Beliau sudah minta maaf, bila dia bilang dia minta maaf. Ocehan beliau di dalam tulis media detik.com itu saya tidak peduli, tidak begitu tertarik. Yang saya sangat tertarik adalah beliau menyatakan atau mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu hanya kecemburuan sesaat karena pemerintah tidak memperhatikan pariwisata daerah lain. Dia mungkin pemerintah pusat sangat memperhatikan pariwisata NTT sehingga beliau merasa cemburu sehingga menyampaikan hal seperti itu. Itu saya mau jawab itu dulu. Saya mau jawab itu apa yang beliau sampaikan itu karena beliau cemburu toh. Makanya Pak siapa ya? Pak Bakri kah namanya yang DPR itu. Pak, di Senayan itu Bapak jangan pergi duduk makan gaji buta pulang, bicara Pak. Perjuangkan. Kalaupun pemerintah pusat sangat memperhatikan pariwisata Provinsi NTT, karena apa? Kami punya DPR yang dari NTT yang duduk di Senayan itu, yang di depan Bapak itu, mereka berjuang. Mereka bicara keras, mereka vokal lantang berbicara. Sehingga pemerintah itu memperhatikan pariwisata kami. Tapi kalau anggota-anggota DPR kami atau anggota wakil rakyat kami di Senayan tidak bicara, tidak perjuangkan, sama saja. Tidak mungkin pemerintah pusat memperhatikan pariwisata kami. Itulah kelebihannya. Seperti Pak Herman Heri, Pak Ansi Lema, Ibu Zulia Laiskodat, habis itu ini banyak lagi. Karena mereka bicara. Mereka vokal di Senayan sana. Pertanyaannya, kenapa pemerintah pusat tidak memperhatikan pariwisata Jambi? Karena apa? Bapak tidak vokal sih. Bapak cuma pergi duduk diam tidur terus pulang saja, bagaimana? Itu salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua beliau katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya diajak anggota Komisi 2 pergi ke NTT. Bapak sudah diajak jalan gratis pakai uang rakyat. Habis itu sampai di Jakarta Bapak bicara seenaknya sendiri, Pak. Sadar, Pak. Ini kami NTT baru kasih strom kaget, Pak. Belum strom betulan ini. Baru strom kaget saja Bapak sudah minta maaf. Apalagi kalau strom betulan Bapak bisa serangan jantung ini. Makanya Pak, lain kali bukan cuma NTT, lain kali ke NTB, Bali, Sumatera, Medan, mana saja yang Bapak kunjungi, setelah pulang dari sana Pak, pikir dulu Pak pakai otak sebelum bicara. Apa yang Bapak temukan di sana, apa yang Bapak pelajari di sana, itu yang bicarakan di forum terbuka seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu. Bukan karena kecemburuan sesaat sehingga Bapak menjelekkan pariwisata NTT. Itu tidak betul itu. Yang betul adalah Bapak harus bicara ke pemerintah daerah mengatakan bahwa kenapa cuma pariwisata NTT yang digencot habis-habisan, kenapa pariwisata Jambi tidak diperhatikan. Itu baru betul. Aduh Bapak, untung jauh ini. Kalau dekat ini saya ajak Bapak ke Pulau Komodo sana, ikat daging segar di pinggang Bapak biar Bapak lari maraton dengan Komodo sana. Bapak tahu tuh Komodo Zablay daun sana ini bahaya Pak. Tapi kalau Komodo di sana ini ketemu Bapak ini sedih, menangis. Begitu Bapak turun di tengah-tengah mereka, mereka sedih. Mereka bisa bilang begini, Om Bobi maaf ini Bapak punya daging pahit sekali, kami belum makan, kami surasa. Ini. Karena Anda sudah minta maaf secara terbuka walaupun tidak melalui video. Seharusnya video Pak. Seharusnya video melakukan buat video. Saya Bakri ataupun siapa namanya itu DPR itu minta maaf karena atas kecemburuan sesaat saya mengatakan pariwisata NTT itu biasa-biasa saja.
Itu karena beliau merasa kesal kepada pemerintah pusat yang memperhatikan pariwisata daerah lain tidak maksimal. Sebenarnya itu bukan salah pemerintah, salah Bapak sendiri. Bapak itu yang salah. Kenapa Bapak tidak vokal sana? Kalau Bapak merasa pariwisata Bapak juga pantas untuk diperhatikan, Bapak harus vokal, Pak. Tujuan Bapak, masyarakat Jambi kirim Bapak ke Senayan ini untuk apa, Pak? Untuk menjelekkan daerah orang lain kah? Ini yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita telaah bersama. Untung Pak, untung begitu desakan dari media Bapak sudah minta maaf. Belum kalau desakan daripada beliau siapa? Pak Gub toh, tahu toh Pak Gubernur. Kalau bos yang bicara ini mungkin Pak DPR juga lutut tergoyang. Untuk Bapak sudah minta maaf memang. Kalau tidak, aduh Pak, kami desa kami punya bos. Ini bos yang kalau bicara, Bapak punya jantung mungkin langsung detak jantungnya tidak normal memang. Tahu toh? Bapak tua kalau di desa bersama dia masyarakat, bicara lurus. Patukara di depan juga Bapak tuh hajar nah. Aduh Pak DPR. Jadi itu saran saya untuk Pak DPR ganteng. Lain kali kalau kunjungi daerah orang itu bicara berdasarkan Pancasila. Jangan berbicara seenaknya sendiri karena merasa cemburu, merasa tidak puas dengan kinerja kerja pemerintah sehingga daerah orang lain Bapak serang. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh sama sekali itu. Jadi Bapak lain kali lagi datang ke NTT, minum moke di NTT, Bapak jangan mabuk di Jakarta, mabuknya di NTT sehingga pulang sampai Jakarta sudah waras, Pak. Hai Tuhan. Hai Bapak ini, Pak, saya mau kasih tahu Pak DPR, kami ini walaupun harga barang melejit sampai langit sana, walaupun beras mahal, bensin mahal, kami tidak pernah demo, Pak. Kami tidak pernah demo. Padahal pariwisata kami biasa-biasa saja, pemasukan kami biasa-biasa saja, tapi kami tidak pernah demo berbulan-bulan, Pak. Mau bensin 10.000 kami nikmati, mau beras ini 1 karung 2.500.000 kami beli dengan senang hati. Itu kami NTT, Pak. Jadi karena waktu Bapak datang berkunjung ke NTT itu habiskan waktu dalam kamar, di sini saya mau sampaikan, Pak. Sampaikan, kami ini sangat dijuluki provinsi termiskin di Indonesia. Tetapi Pak, Bapak tidak mungkin Bapak datang dari berkunjung ke NTT itu Bapak lihat tidak? Di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan lampu merah, Bapak lihat ada pengemis di jalanan. Bapak tidak lihat tidak ada ini orang-orang tidur di trotoar. Tidak ada, Pak. Kalau Bapak menemukan orang tidur di jalanan, berarti itu orang mabuk. Kalau orang waras ini tidur di rumah, Pak, karena kami punya rumah masing-masing. Walaupun jelek juga kami miliki rumah masing-masing, Pak. Ini. Tapi kami NTT biasa-biasa saja menurut Bapak. Pariwisata NTT itu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Karena hanya Pulau Komodo, Pak. Negeri atas awan di seluruh Indonesia hanya ada di NTT. Padang savana, Pondok 7 kerajaan hanya ada di NTT. Bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu tuh. Makanya Bapak cuma nyebrang ke Pulau Rote, Pulau Sabu, sehingga Bapak tahu. Ternyata NTT luar biasa. Jadi lain kali, Pak. Ini Bobi Bukicion ini di Jambi 3 tahun, Pak. Tugas di Jambi 3 tahun, 4 tahun Jambi itu tahu, Pak, saya. Saya itu Jambi itu tahu sekali, Pak. Jambi itu sampai kamar mandinya saya tahu. Apalagi lautnya. Sedih, Pak. Saya kalau bahas, saya bukan menghina, Pak, mohon maaf. Ini karena Bapak sudah mengusik kami, saya mau jelaskan sedikit perbedaannya atau kesamaannya. Kami punya laut ini, Pak. Kami punya laut ini, saya kasih contoh Kolbano dulu. Dari mungkin kalau Bapak nginap di Hotel Aston, berarti dari Aston ke Kolbano ini sekira-kira 3 jam, Pak. Pasirnya ini, Pak, di dunia ini tidak ada pasirnya itu. Pasir itu turun dari surga, Pak. Pasir putih. Orang bilang kristal. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya pasir lah. Bahasa Inggrisnya pasir. Jadi Bapak datang ke Kolbano, Bapak lihat. Bapak datang ke Kolbano dan Bapak lihat. Bapak lihat baik-baik seperti apa. Baru Bapak naik sedikit ke ketinggian, Bapak baru lihat ke bawah. Ketinggian itu mungkin dari permukaan air laut ini 15 km. Tapi Bapak bisa lihat dasar laut. Saking jernihnya, Pak.
Ikan yang lagi mete, yang lagi pacaran, kita tembus melihatnya. Itulah lautnya kami. Tapi laut Jambi, Pak. Aduh, sedih, Pak. Bukan menghina ini, bukan menghina. Karena Bapak yang mulai, makanya saya bilang, saya mau mengatakan Bapak, kalau Bapak tanam angin, Bapak siap panen badai, Pak. Nah, jadi ini saya sampaikan, kami punya pariwisata yang terkenal di NTT. Karena Bapak bilang cuma Pulau Komodo saja, banyak sekali, Pak, air terjun. Kita tidak usah bicara air terjun, karena di Jambi itu tahu, Pak, air terjunnya saya. Saya tahu, Pak, air terjunnya, Pak. Karena saya pernah pam di sana, Pak. Kami pernah buka jalan ke air terjun, Pak. Sedih. Tapi kalau NTT karena saya sedih juga karena Bapak berkesempatan diajak. Bukan Bapak pergi sendiri, diajak, gratis artinya, pakai uang rakyat. Bapak cuma habiskan waktu dalam hotel saja. Kalau Bapak jalan-jalan saja, saya yakin Bapak lupa akan jalan pulang. Kami punya pariwisata nih, Pak. Saya mau kasih tahu, Pak. Kami punya pariwisata nih, kalau kita berkunjung ke tempat-tempat wisata nih, kita lupa akan jalan pulang ke rumah. Saking bagusnya itu. Aduh, Bapak ini memang saya sudah baca ini artikel di detik.com, itu beliau sudah minta maaf. Jadi kita NTT, saya mau mengajak seluruh masyarakat NTT, baik generasi penerus, pemuda-pemudi masyarakat, dan ini aktivis semua. Karena beliau sudah minta maaf, kita maafkan, tidak apa-apa. Kali ini kita strong kaget. Kalau lain kali beliau buat lagi, kita strong kasih mati saja. Pak siapa namanya, Pak Bakri kan? Tolong tulis dia nama dulu. Pak, kami NTT ini punya moto, Pak, membunuh tidak harus disentuh. Itu karena apa? Itu artinya apa? Kalau Bapak macam-macam, tinggal saya ajak Bapak ke Pulau Komodo. Ikat taging segar di pinggang, Bapak lari maraton dengan Komodo. Kalau Bapak cepat, Bapak selamat. Kalau Bapak lambat, Komodo yang selamat, Pak. Aduh, Bapak ini lucu juga. Anggota DPR ini lucu, benar, lucu. Dia punya pernyataan itu lucu sekali. Dia menyampaikan itu karena kecemburuan sesaat terhadap pemerintah pusat. Itu lucu sekali, Pak. Seorang Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak boleh begitu. Anda jangan cemburu dengan pencapaian dia dimiliki oleh daerah lain. Karena apa? Anggota legislatif dari daerah NTT yang duduk di Senayan itu, mereka juga berjuang, Pak. Mereka berjuang habis-habisan, sehingga pemerintah memperhatikan pariwisata kami. Kalau mereka juga seperti Bapak, pergi duduk, main HP, tidur, ngorok, pulang, mungkin kami punya pariwisata NTT juga tidak seheboh sekarang. Anda juga, Pak, Anda kan diutus sama masyarakat Jambi duduk di Senayan ini kan untuk memperjuangkan daerah Jambi, toh? Kenapa Bapak cemburu? Aduh, Bapak ini gara-gara Pak Jokowi ini, saya yakin. Gara-gara Pak Jokowi karena sering pakai kain adat NTT, makanya DPR ini panas ini. Jadi Pak Jokowi lain kali pakai kain adat Jambi dulu, Pak. Sehingga Pak DPR ini biar jantungnya agak tenang sedikit, biar Pak DPR ini agak waras sedikit pikirannya. Karena Pak Jokowi selalu pakai kain adat